Halo geografer muda, selamat datang di podcast GeoVoice, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna tentang dunia geografi. Aku, Dimas Bagus Ardiansyah, dan kali ini kita akan bahas topik yang sering kita lihat tapi jarang kita pikirin. Jenis-jenis perairan darat permukaan. Yes, bukan laut, bukan samudra, tapi air yang ada di daratan. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perairan darat permukaan? Secara sederhana, ini adalah semua bentuk air atau badan air yang ada di atas permukaan tanah, bukan yang mengalir di bawah tanah seperti air tanah. Air permukaan ini bisa berupa sungai, danau, rawa, waduk, dan sebagainya. Fungsinya, banyak banget. Mulai dari sumber air minum, irigasi pertanian, hingga pembangkit listrik tenaga air. Dan yang menarik, jenis-jenisnya ini punya karakteristik unik masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada sungai nih. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan akhirnya bermuara ke laut, danau, atau sungai-sungai lainnya. Contohnya nih, Sungai Kapuas di Kalimantan, yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai itu ibarat urat nadi alam, yang membawa air dan nutrisi ke banyak ekosistem. Yang kedua ada danau. Danau merupakan cekungan raksasa di permukaan bumi yang terisi oleh air. Ada yang alami seperti Danau Toba di Sumatera Utara, dan ada juga yang buatan. Danau ini bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik, tektonik, atau bahkan bekas galian tambang yang kemudian terisi oleh air hujan. Dan yang ketiga ini ada rawa. Nah, yang satu ini tuh sering dianggap remeh. Rawa adalah wilayah yang selalu tergenang air, bisa oleh air tawar maupun air payau. Ekosistem rawa itu penting banget buat keanekaragaman hayati dan juga sebagai tempat penyimpanan karbon alami. Yang keempat ini ada waduk atau bendungan atau danau buatan manusia. Biasanya dibentuk dengan membendung sungai untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, bahkan rekreasi. Contohnya kayak Waduk Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat. Waduk ini bukan cuma menyimpan air, tapi juga jadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Yang kelima atau yang terakhir ini ada air terjun. Meskipun biasanya dianggap bagian dari sungai, air terjun itu punya daya tarik sendiri. Air yang jatuh dari ketinggian menciptakan energi potensial dan pemandangan yang luar biasa. Air terjun juga sering jadi sumber energi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari kelima jenis tadi, semuanya punya peran penting dalam sistem hidrologi kita dan kehidupan manusia. Jadi jangan anggap sepele ya. Sekarang kamu mungkin nanya, terus kenapa sih kita harus belajar dan peduli sama perairan darat ini? Jawabannya simpel, karena air adalah sumber kehidupan. Perubahan iklim, pencemaran, dan aktivitas manusia bisa merusak perairan ini. Kalau kita nggak jaga, dampaknya bisa panjang banget. Mulai dari krisis air bersih, gagal panen, sampai bencana banjir raksasa. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak misalnya hemat air, jaga kebersihan sungai, dan ikut aktif kampanye konservasi lingkungan. Oke geografer muda, segitu dulu obrolan kita hari ini tentang jenis-jenis perairan darat permukaan. Semoga kamu jadi makin paham dan makin cinta ya sama lingkungan sekitar. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap semangat belajar geografi karena bumi ini seru banget untuk kita pahami. So, bye-bye.